Ya, baiklah ini pembicaraan kita hari ini. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Peranan guru dalam program bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, ini beberapa prinsip ya, atau hal-hal yang mendasar dari program bimbingan dan konseling di sekolah ya. Bahwa bimbingan konseling di sekolah merupakan kegiatan bersama semua personel sekolah ya. Jadi tidak hanya kegiatan dari guru BK saja ya. Bukan hanya konselor saja ya. Biasanya setiap sekolah ada guru BK itu ya, yang tugasnya adalah sebagai konselor ya, yang ditunjuk sebagai konselor ya. Tapi bahwa kegiatan bimbingan dan konseling ini bukan hanya tugas ya, bukan hanya tugas konselor ya, bukan hanya tugas guru BK saja, tapi tugas semua personel yang ada di sekolah itu ya, baik kepala sekolah, guru ya, termasuk konselor ya, dan juga tenaga administrasi ya, tenaga pendidikan ya. Tenaga pendidikan juga mendukung ya program-program bimbingan dan konseling di sekolah ya. Yang masing-masing punya peranan ya, dalam program BK ini. Ya, tentu peranannya berbeda-beda ya. Nah, yang jelas bahwa guru tidak lepas ya dari keterlibatan dalam program BK ini. Nah, sehingga untuk mencapai keberhasilan program BK di sekolah maka diperlukan program yang komprehensif ya, yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat ya. Nah, sehingga nanti bisa dirancang program BK yang komprehensif ya, yang melibatkan kepala sekolah, guru, konselor, juga tenaga kependidikan ya, sehingga nanti semuanya akan bisa mensupport ya program ini ya. Jadi tidak hanya dijalankan oleh guru BK saja ya. Kita juga nanti secara administratif didukung ya, dibantu oleh tenaga pendidikan ya. Kemudian secara implementatif itu akan juga didukung oleh para guru ya. Nah, dan secara regulatif ya nanti akan dikuatkan ya oleh kepala sekolah ya, akan dibuat regulasi-regulasi atau aturan-aturan di tingkat sekolah ya oleh kepala sekolah gitu. Nah, program disusun dengan tepat sesuai dengan hasil identifikasi masalah ya. Jadi program-program itu berangkat dari masalah ya. Masalah-masalah yang secara umum banyak dihadapi oleh siswa gitu ya. Nah, itulah programnya nanti akan berbasis pada masalah yang banyak dihadapi oleh para siswa ya. Jadi program berbasis masalah ya, bukan program yang dirancang oleh guru BK yang ya basisnya hanya teori saja misalnya ya. Berbasis teori ya, tapi tidak ada basis empiriknya ya, basis masalah yang dihadapi oleh para siswa gitu. Program BK di setiap jenjang pendidikan berbeda satu sama lain ya sesuai dengan masalah yang dihadapi siswa ya, pada masing-masing kelompok umur ya, pada masing-masing jenjang pendidikannya. Ya ini jelas ya, karena setiap jenjang pendidikan siswanya berbeda-beda karakternya ya, masalah-masalah yang dihadapi juga berbeda-beda ya, sehingga nanti programnya juga ya menyesuaikan dengan karakter ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di jenjang pendidikan tersebut ya. Nah, program BK di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah ya, dan pendidikan tinggi ya, itu tentu berbeda-beda ya. Ya nanti ada ya pembahasan khusus tentang program BK di jenjang-jenjang pendidikan ini gitu. Nah ini terutama guru ya, guru berperan ya, amat penting ya dalam pelaksanaan BK ya. Bahkan bisa dikatakan ini ujung tombaknya di guru ya, karena gurulah yang setiap hari berinteraksi dengan siswa ya, lebih banyak berinteraksi dengan siswa ya daripada guru BK ya, daripada kepala sekolah ya, daripada tenaga kependidikan ya. Sehingga guru memiliki peran yang sangat penting ya. Posisi guru yang memungkinkan bergaul lebih banyak dengan siswa ini ya, sehingga mempunyai kesempatan kesempatan tatap muka lebih banyak ya dibandingkan dengan personel kepala sekolah yang lain ya. Oleh karena itu guru dapat memerankan bimbingan pada siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Ini. Jadi spektrum bimbingan guru kepada siswa itu bisa di dalam kelas ya, jadi tidak hanya di dalam kelas ya, tapi juga di luar kelas ya. Nih. Ya nanti bagaimana dua spektrum ini ya nanti kita bahas ada nanti di belakang itu ya, ada pembahasan tentang ini ya. Terus guru sangat menguasai informasi tentang siswa ini ya, karena implikasi dari keseharian guru yang banyak berinteraksi dengan siswa, maka juga guru akan lebih banyak menguasai informasi tentang siswa ya. Semakin banyak berinteraksi, maka semakin banyak ya informasi yang diserap ya tentang perkembangan siswa. Nah itu ya bagaimana posisi guru ya dalam program BK ya, penting ya, menjadi ujung tombak ya, karena gurulah yang
dalam keseharian lebih banyak berinteraksi dengan siswa ya, sehingga lebih banyak memperoleh data perkembangan siswa ya. Nah, kemudian apa sih manfaat dari program PK ini ya? Nah, yang pertama memungkinkan para petugas menghemat waktu ya, biaya ya, usaha ya, dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Karena dengan dirancangnya program PK ya, maka masalah apa yang akan dihadapi, yang akan diatasi itu sudah fokus. Gitu ya. Nah, sehingga itu akan efisien, akan lebih efisiensi waktu ya dari sisi ya, biaya juga ya, karena sudah langsung rujuk pada masalah yang dihadapi dan masalah yang dihadapi itu berbasis pada kondisi empirik siswa ya. Kemudian memungkinkan siswa mendapat layanan BK secara seimbang dan menyeluruh baik dalam hal kesempatan ataupun dalam jenis layanan yang diperlukan ya. Jadi semua siswa itu punya hak yang sama ya untuk mendapatkan bimbingannya. Tidak hanya siswa yang secara kasat mata menghadapi masalah ya, tapi siswa lain pun semuanya ya, yang sekalipun secara kasat mata sepertinya tidak ada masalah ya, tetap ya, semuanya mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan bimbingan. Gitu. Kemudian memungkinkan setiap petugas mengetahui bagaimana dan di mana mereka harus melakukan upaya dan sebagainya. Jadi ketika programnya sudah disusun, nah, maka apa yang akan dilakukan oleh masing-masing petugas bimbingan dan konseling di sekolah ya, itu sudah punya panduan kinerja, panduan kerjanya ya. Apa yang akan dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh konselor ya, apa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan ya. Itu masing-masing sudah tahu arah tugasnya itu seperti apa ya. Memandu mereka untuk melakukan apa yang akan dikerjakan gitu ya. Nah, kemudian juga memungkinkan para petugas untuk menghayati pengalaman yang sangat berguna untuk kemajuan sendiri dan juga untuk kepentingan siswa yang berbimbing. Jadi dengan program ini guru misalnya ya, itu akan semakin memiliki pengalaman yang mendalam gitu ya, yang ya karena sudah terlibat dalam berbagai pengalaman menghadapi siswa dalam bimbingan ya, maka akan akan semakin menghayati. Dan dari sisi siswa juga akan ya terbantu ya. Kepentingan siswa akan terwadahi ya dengan adanya bimbingan itu, dengan adanya bimbingan ini ya gitu. Jadi masing-masing pihak, sebenarnya antara guru dan siswa juga sama-sama punya kepentingan di sini ya. Guru punya kepentingan untuk memiliki pengalaman dalam hal bimbingan ya, dan itu akan terus menjadikannya dia memiliki progresivitas ya, kemajuan dari hari ke hari dalam hal pengalamannya membimbing siswa ya. Sementara dari sisi siswa, siswa juga akan terbantu ya. Siswa memiliki kepentingan untuk dibantu, maka dia juga akan terbantu oleh program PK. Gitu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini langkah-langkah ya normatif ini ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang berkaitan dengan program PK. Jadi apa yang dibutuhkan oleh sekolah untuk menyusun program ini ya. Jadi kebutuhan sekolah atau ya need assessment ya, ini ya, analisis kebutuhan ya. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah untuk merancang program PK ini ya. Ini tentu melibatkan berbagai stakeholder ya, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini ya. Nah, ya guru, ya, siswa, ya, konselor, ya, tenaga kependidikan, kepala sekolah itu semuanya punya kebutuhan sendiri untuk nanti menjalankan program PK. Ya. Sehingga program PK itu disusun, dirancang berdasarkan kebutuhan semua petugas-petugas PK di sekolah ini. Ya. Jadi tidak hanya berdasarkan salah satu kebutuhan salah satu pihak saja ya, bukan dari salah kebutuhan guru BK saja ya, tapi semua pihak yang terlibat dalam program BK ini semuanya terlibat dalam mengidentifikasi apa sih kebutuhannya ya untuk menjalankan program BK gitu. Nah, tapi tentu semua kebutuhan itu tidak akan dipenuhi semuanya ya, barangkali akan sangat banyak ya, dan mungkin jika ketika diprogramkan dan dijalankan akan cukup berat ya, maka dibuat prioritas kegiatannya gitu ya. Nah, tentu ini akan musyawarahkan bersama ya
dari berbagai kebutuhan itu, identifikasi kebutuhan itu mana yang lebih prioritas, penting dan mendesak, ya, atau penting tapi tidak mendesak, ya, atau tidak penting dan tidak mendesak. Ya, ini kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan skala prioritas. Ya. Tentu yang akan diprioritaskan adalah kebutuhan yang penting dan mendesak. Artinya penting ya, bahwa itu memang sangat mendukung program PK ya. Dan mendesak artinya harus segera dipenuhi ya. Kalau tidak dipenuhi maka program PK tidak akan bisa berjalan. Terus berikutnya mungkin penting ya, tapi tidak mendesak ya. Jadi barangkali kebutuhan itu penting, tapi tidak mendesak, artinya tidak harus dipenuhi saat itu juga ya. Bisa ditunda, tidak bisa ditunda gitu ya. Atau bahkan ada kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak ya. Ini berarti ya tidak usah menjadi skala prioritas ya. Jadi skala prioritas yang pertama tadi ya, yang kebutuhan penting dan kebutuhan mendesak gitu ya. Misalnya program layanan bimbingan terhadap siswa kelas 3 misalnya. Kelas 3 SMA misalnya ya. Kelas 3 SMA. Ya, program layanan bimbingan kepada kelas 3 SMA yang sebentar lagi nanti akan melanjutkan jenjang ke pendidikan selanjutnya atau terjun ke dunia kerja ya. Nah, ini dibuat program. Nah, kebetulan program-program yang ditujukan kepada siswa kelas 3 SMA ini ya, kalau sekarang kelas berapa ya? Kelas 12 ya. Kelas 12 SMA ini. Itu apa saja kebutuhannya? Nah, atau diidentifikasi ya. Nanti mana yang penting dan mendesak ya. Nah, itulah yang menjadi prioritas itu. Nah, konsep program BK dibahas dengan kepala sekolah dengan mengundang personel sekolah. Jadi semuanya terlibat dalam penyusunan program BK. Ya. Tidak hanya disusun oleh guru BK saja ya. Nah, sebagai penanggung jawabnya ya kepala sekolah ya. Kepala sekolah yang mengkoordinasi ya program BK itu. Menyempurnakan ya, jadi kalau besok Anda jadi sekolah jadi guru dan diundang oleh kepala sekolah untuk membahas program BK ya hadir ya, karena salah satu tanggung jawab guru ya. Ya bukan karena saya bukan guru BK kok diundang rapat BK ini Pak. Ya ini harus dipahami ya bahwa guru juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah ya. Kemudian menyempurnakan konsep BK dengan kepala sekolah ya, nanti difinalisasi ya, kepala sekolah ya. Pelaksanaan program BK yang telah dilaksanakan ini ya, jadi setelah konsep tadinya programnya sudah matang, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi ya. Setelah berjalan beberapa lama, beberapa bulan barangkali, kemudian dievaluasi ya. Mana yang sudah berjalan dengan baik, ya, mana yang belum berjalan dengan baik, atau bahkan mana yang belum berjalan sama sekali ya. Nah, misalkan evaluasi itu kemudian dilakukan revisi program, diadakan perbaikan ya. Kalau ada program BK yang barangkali berjalan tapi belum menghasilkan output yang optimal ya, belum maksimal ya, itu diperbaiki ya, dilakukan perbaikan itu. Nah, kemudian karakteristik layanan BK. Nah, ini kita sudah masuk kepada jenjang pendidikan ya. Bagaimana jenjang pendidikan program BK di jenjang pendidikan ya. Yang pertama di jenjang sekolah menengah pertama ya, atau SMP ya. Nah, ini biasanya di SMP ya. Nah, kalau di SD belum ada guru BK ya, belum ada program BK. Itu biasanya masih bimbingan secara umum ya di SD ya, karena di SD itu ada guru kelas ya. Nah, nanti ya biasanya siswa SD itu kalau ada masalah ya langsung dibimbing oleh guru kelas ya. Yang guru kelas ini ya biasanya sudah dibekali dengan keterampilan bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, di SD tidak ada guru BK ya. Nah, di SMP biasanya ini bimbingan dan konseling yang banyak dilakukan itu bimbingan belajar ya. Bagaimana siswa SMP belajar ini ya. Nah, adakah siswa yang mengalami kesulitan belajar, hambatan-hambatan dalam belajar ya. Nah, itu guru harus peka ya terhadap siswanya ya. Siswa mana yang mengalami hambatan-hambatan belajar, mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. Nah, itu
dibimbing ya. Sekalipun siswa itu diam saja ya, tidak minta dibimbing ya, guru harus peka ya. Kalau ada siswa yang sepertinya ada gejala mengalami kesulitan belajar, ya dilakukan bimbingan ya. Dilakukan pendekatan-pendekatan apa yang dihadapi ya dalam hal belajarnya ya, kesulitan apa yang dihadapi ya, masalah apa yang dihadapi ya. Guru bisa masuk ke situ ya, melakukan bimbingan gitu ya. Kemudian juga SMP ini masalah hubungan dengan lawan jenis ya, ini sudah mulai ya SD ya, apa SMP ya. Kalau SD dulu mungkin dengan lawan jenisnya ya masih bergaul biasa ya. Kalau ketemu ya, wah ya sudah belum ada apa-apa ya. Ketemu masih ya kayak teman bermain di rumah ya. Begitu SMP nanti mereka sudah merasakan hal yang lain gitu. Ada perasaan lain, ada hal-hal yang membuat mereka sepertinya sungkan ya bertemu dengan lawan jenis gitu ya, tidak seperti SD ya. Nah ini ya berkaitan dengan perkembangan siswa SMP yang sudah mulai memasuki masa remaja awal ya, masa-masa pubertas awal ya, sehingga bertemu dengan lawan jenis ya seperti malu-malu ya, sungkan ya, atau seperti tiba-tiba ada seperti ada jarak gitu ya. Nah ini ya. Nah, kadang-kadang kan menimbulkan apa ya masalah ya bagi mereka ya. Mereka ada yang ya kok saya jadi begini ya Pak ya. Dulu saya dengan teman saya itu akrab sekali ya. Sekarang kok saya jadi begini ya Pak ya. Itu harus guru bisa menjelaskan ya. Wah itu ya karena Anda dan teman Anda ini sudah memasuki masa perubahan-perubahan ya. Tidak seperti SD dulu ya. Nah, ini masalah-masalah ya berkaitan dengan hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Kemudian dalam hubungan sosial ya dengan teman-temannya ya, dengan teman-teman sebaya ya, dengan peer group-nya gitu ya. Nah, ini SMP biasanya ya masa remaja pubertas awal ya. Ini kadang-kadang faktor emosi sudah mulai menggeluti gitu. Sudah mulai mendominasi ya kehidupan mereka ya. Nah, sehingga kadang-kadang ya mudah terpicu konflik dengan teman sebaya gitu ya. Ini remaja awal ya. Nah, sehingga ada istilah kenakalan remaja gitu ya misalnya ini hubungan-hubungan dengan teman sebaya ya. Ada masalah dengan temannya misalnya ya. Nah, ke guru juga harus peka ya. Ini dulu dua anak ini akrab sekali kok sekarang berbeda ya. Nah, ada apa ini? Atau ada dua kelompok siswa yang wah ini sepertinya kok ada gap antara dua kelompok siswa di kelas ya. Nah, ada apa ini? Nah, itu misalnya. Itu perlu ada bimbingan ya. Kemudian bimbingan berorientasi pada tugas-tugas perkembangan ya, antara usia ada 12 dan 15 tahun ini usia-usia remaja awal ya, yang ya perkembangannya ya itu tadi ya, remaja awal yang mulai pubertas itu ya, yang kadang-kadang bingung dengan dirinya sendiri ya, kok saya jadi begini ya, saya jadi canggung ya, jadi malu ya, berinteraksi dengan lawan jenis gitu ya. Nah, kemudian juga sudah mulai ada bimbingan karir di sini ya, walaupun bimbingan karir pada tahap awal ya, siswa dibimbing dalam hal nanti ke depannya itu akan seperti apa ya, bimbingan cita-cita ya, cita-citanya seperti apa ya. Nah, sehingga dulu kalau saya SMP itu ada buku bimbingan karir ya, data bimbingan karir buku itu ya. Nah, untuk di situ diisi ya, identitas ya, nama, terus tempat tinggal orang tua ya, kondisi rumah bagaimana ya, terus cita-citanya apa ya. Nah, itu bagian dari bimbingan awal ya terhadap karir. Ya. Nah, selanjutnya di SMA ya. Ini siswa SMA sudah punya karakter yang berbeda lagi dengan siswa SMP ya. Ya, sekalipun tema-tema hubungan antar lawan jenis ini juga masih mendominasi ya, siswa SMA ya, karena ini juga masa-masa puber masih ya, masa-masa remaja ya. Sehingga ya tidak jarang kemudian menghadapi masalah dalam hal hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Nah, ya ini ya sehingga bagaimana agar siswa SMA ini memiliki hubungan dengan lawan jenis yang harmonis ya, yang tetap terjaga ya, tanpa melanggar batas-batas etika ya, itu ya. Nah, guru mengarahkan ke situ ya, bimbingan-bimbingan yang sifatnya hubungan antar lawan jenis yang harmonis ya, yang terjaga dengan baik ya, dengan tetap tidak melanggar etika gitu. Ini.
Kemudian pemberian informasi pendidikan dan jabatan ini bimbingan karir ya, SMA ya. Apalagi ya SMA nanti kalau sudah kelas 12 itu ya, yang akan eh, ke perguruan tinggi mengambil jurusan apa yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan eh, cita-citanya ya, atau kalau mau terjun ke dunia kerja nanti bagaimana planningnya, rencananya ya, karirnya setelah lulus dari SMA itu ya, ini ya bimbingan karir ya. Juga bimbingan cara belajar ya, bimbingan belajar ini ya tidak lepas ya, siswa SMA juga walaupun sudah lebih dewasa ya, tapi kadang-kadang ya tidak jarang mereka masih menghadapi masalah-masalah dalam belajar ya. Ya kadang-kadang menunjukkan fluktuasi ya, di satu semester tertentu mungkin belajarnya bagus ya, sehingga prestasinya juga bagus ya, perkembangan belajarnya bagus ya, tapi di suatu semester lain, wah ternyata mengalami penurunan. Wah ini ada apa ini? Itu guru juga mesti peka ya, sehingga siswa perlu bimbingan ya dalam hal belajarnya gitu ya. Nah ini kemudian di perguruan tinggi ya, ini Anda semua ini ya, bimbingan di perguruan tinggi ya. Bimbingan di perguruan tinggi lebih bersifat akademik ya, ya karena mahasiswa ya rata-rata sudah dewasa ya, biasanya sudah lebih mandiri dalam mengatasi masalah-masalahnya ya, sehingga seringkali yang lebih banyak dihadapi adalah masalah akademik ya, sehingga bimbingan juga lebih banyak ke arah bimbingan akademik gitu ya. Sekalipun tidak menutup kemungkinan juga ada masalah-masalah lain di luar akademik ya, yang membutuhkan bimbingan dari dosen misalnya ya. Tapi secara umum bahwa mahasiswa yang sudah masuk ke kategori dewasa ini sudah relatif lebih mandiri ya dalam menghadapi masalah-masalah ya. Ya, kalau masalah-masalah hubungan dengan lawan jenis ya kalau siswa SMP, SMA mungkin masih ya wajar berkonsultasi dengan gurunya ya. Tapi kalau sudah mahasiswa aku masih curhat ya dengan dosennya ya masalah hubungan dengan lawan jenis itu kan ya aneh ya. Sudah dewasa maksudnya sudah bisa menghadapinya sendiri gitu ya, punya ya cara-cara sendiri untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu lah gitu ya. Ini. Nah, terus tenaga bimbingan di sekolah ya nih ya tadi ya ada kepala sekolah, ada konselor ya, ada guru ya atau wali kelas ya, ada guru mata pelajaran ya, ada juga petugas atau tenaga kependidikan ya, tenaga administrasi gitu. Nah, ini kemudian berikutnya adalah lebih khusus lagi bagaimana dengan peranan guru dalam bimbingan dan kode sekolah. Ini yang tadi sempat kita sebut ya, bahwa tugas guru itu tidak hanya di sekolah, di kelas, tapi juga di luar kelas ya. Nah, bagaimana dengan tugas guru dalam bimbingan di dalam kelas ya ini? Nah, yang pertama melaksanakan kegiatan diagnostik kesulitan belajar ya. Menandai siswa yang diprediksi mengalami masalah ya. Jadi siswa mana yang berdasarkan pengamatan gitu ya, berdasarkan informasi yang masuk ya, yang sekiranya ini diagnosa lah ya. Siswa-siswa mana yang diprediksi ke depan akan atau tidak lama mengalami masalah ya, akan mengalami masalah ya. Dari gejala-gejalanya ya, itu guru harus peka ya, harus bisa menangkap ya. Dari tanda-tanda siswa yang diprediksi akan menghadapi masalah-masalah dalam belajar. Gitu. Nah, misalnya sejak awal ketika masuk sekolah itu siswa diwawancara ya. Nah, dari hasil wawancara itu kan bisa dideteksi ya. Kira-kira siswa ini nanti ke depannya akan bagaimana ya. Prediksinya bagaimana ya. Oh, ini tidak ada masalah sepertinya nanti akan bisa lebih baik ya dalam menjalani pembelajarannya. Atau ketika wawancara sudah mulai tertangkap ya ada gejala-gejala ini siswa ini ya berpotensi untuk menghadapi masalah gitu misalnya. Nah, kemudian juga dari sisi pelajaran ya, tidak hanya dari sisi siswa, juga dari sisi pelajaran mana yang kira-kira nanti akan mata pelajaran-pelajaran yang akan menjadi masalah bagi siswa ya. Nah, misalnya mata pelajaran tertentu yang siswanya nanti nilainya rendah gitu ya. Ini juga diperkirakan oleh guru ya. Nah, guru dia mengampu mata pelajaran apa ya. Nah, kalau sejarah ya ini sebenarnya nggak begitu masalah ya. Jadi kalau mata pelajaran yang lain ya bisa jadi nanti juga akan menjadi problem tersendiri bagi para siswa ya. Nah, guru harus bisa memperkirakan itu ya agar jangan sampai pelajaran yang dia ampu kemudian menjadi
problem besar ya bagi para siswa pada umumnya gitu ya. Itu harus diidentifikasi ya. Kemudian menelusuri bidang mana siswa mengalami kesulitan yang menyebabkan nilainya rendah. Ya. Jadi pada bidang tertentu barangkali siswa itu menghadapi kesulitan ya. Kalau sejarah misalnya pada bidang-bidang apa siswa mengalami kesulitan untuk belajar sejarah. Ya. Oh ternyata di bidang penelitian sejarah ya. Kajian penelitian sejarah ini menghadapi kesulitan di situ ya. Ya karena siswa sejak SD sampai SMP itu sudah terbiasa hanya dengan materi sejarah saja, materi peristiwa sejarah. Nah ini di SMA kalau sudah mulai diajari penelitian sejarah ya, nah, siswa agak sulit menangkap misalnya. Nah, ini harus diantisipasi ya. Oh, dalam penelitian sejarah itu kan materinya kan ada istilah-istilah yang mungkin siswa untuk memahaminya belum familiar gitu ya. Nah, bagaimana guru kemudian bisa lebih menghadirkan materi penelitian sejarah kepada siswa dengan bahasa yang lebih mudah dipahami ya, bahasa yang sederhana, bahasa yang ya sekiranya siswa tidak mengalami kesulitan untuk memahami gitu. Kemudian juga melaksanakan tindak lanjut ya, misalnya pelajaran tambahan dengan bimbingan guru secara khusus ya. Jadi kalau ada siswa yang menghadapi masalah individual ya, nah, itu bisa ditindaklanjuti secara individual juga ya. Atau beberapa siswa yang menghadapi masalah ya itu bisa ditindaklanjuti terhadap siswa-siswa itu ya, secara khusus gitu ya. Ya, siswa ada yang mengalami kesulitan belajar ya 1-2 orang ya. Tapi siswa lain kok enggak ya, hanya beberapa orang saja. Nah, ini perlu tindak lanjut khusus ya terhadap siswa-siswa itu. Mungkin dikasih bimbingan tambahan ya di luar kelas ya nanti diberi penjelasan lebih lanjut gitu ya. Agar jangan sampai mengorbankan siswa lain yang sebenarnya sudah tidak ada masalah ya, tapi karena ada 1-2 siswa yang bermasalah ini ya, yang kesulitan dalam bidang tertentu ya, maka jangan sampai kemudian guru mengulangi lagi bidang itu ya, sementara siswa lain sudah tidak ada masalah ya, maka perlu berlaku khusus terhadap siswa-siswa yang menghadapi masalah dalam hal tertentu gitu ya, dalam bidang tertentu gitu. Dan guru memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya pada murid ya dalam menyelesaikan masalah. Jadi kewenangan guru saja ya, sebatas kewenangannya ya, sebatas yang dia kompetensinya ya, sesuai dengan kompetensinya ya. Ya, bekal guru dalam melakukan bimbingan dan konseling, guru pada umumnya ya, seperti guru sejarah itu kan terbatas ya. Ya, bimbingan yang sifatnya umum gitu ya. Yang sifatnya motivatif ya, dorongan, semangat ya. Secara teknis bagaimana belajar dan sebagainya ya. Tapi hal-hal yang sifatnya psikologis tingkat lanjut misalnya ya, yang si guru tidak memiliki kompetensi di bidang ya, itu bisa direkomendasikan kepada konselor gitu ya. Nah, ketika guru sudah tidak bisa lagi memberi arahan, bimbingan ya, atau bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah siswa ya, guru harus tahu diri ya. Ini kompetensi saya tidak bisa ya menjangkau ya apa yang dihadapi oleh siswa ya, maka bisa direkomendasikan kepada guru konselor gitu. Nah, ini ya, jangan memaksakan. Ini siswa masa saya tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa ya. Ya, kalau memang kompetensi kita sejauh itu ya kita mesti tahu diri lah ya. Bidang kita memang sampai bidang penguasaan kita hanya sampai di situ saja gitu. Nah, itu tugas bimbingan guru di kelas ya. Kemudian bagaimana dengan di luar kelas ya? Memberikan pengajaran perbaikan atau remedi ya. Yaitu tadi kalau misalnya ada siswa yang sudah di kelas ajar di kelas ya, sudah mendapat pelajaran di kelas ya, belum selesai, siswa ternyata masih menghadapi kesulitan, kemudian sediakan waktu di kantor ya, guru menjelaskan lagi misalnya ya, tapi ternyata siswa juga masih menghadapi masalah ya, bisa juga di luar kelas ya, bisa di luar jam kerja gitu ya, sehingga tidak menyita ya, waktu kerja guru di sekolah gitu ya. Kemudian bisa juga dengan pengayaan ya, bakat siswa ya.
Nah, misalnya di luar sekolah siswa aktif ya di bidang apa ya, minat bakat ya. Nah, itu guru bisa memberikan referensi-referensi gitu ya. Bisa memberikan informasi-informasi ya agar atau untuk lebih mengembangkan bakat siswa itu ya. Jadi misalnya di luar sekolah siswa ada siswa yang punya bakat di bidang olahraga sepak bola misalnya ya. Nah, sementara sementara ini dia hanya latihan ya tanpa pelatih ya. Latihan secara alamiah ya di desanya dengan teman-temannya ya. Pokoknya latihan tentang ini tapi sebenarnya anak ini punya bakat ya. Nah, guru melihat itu, ini anak ini punya bakat di situ ya. Nah, bisa misalnya diarahkan, wah bagaimana ini kalau anak ini diarahkan untuk ikut latihan yang lebih terlatih, yang lebih teratur ya, yang lebih intensif gitu ya. Nah, misalnya guru bisa memberikan informasi, wah ini Mas ada klub sepak bola misalnya ya. Nah, coba ikut ke sana ya. Ini gratis nggak bayar ya, ada bayar pendaftaran tapi nggak terlalu berat ya. Coba di pendaftar ke sana ya. Ini kan dalam rangka untuk memberikan mengembangkan bakat itu ya. Dan juga dengan homestay ya. Kunjungan rumah ya. Ya, seandainya masalah itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, bisa melakukan home visit ya. Ya, dulu waktu saya guru SMA itu pernah ya, ada siswa yang menghadapi masalah dengan keluarganya ya, anak laki-laki itu. Ya, ini biasanya anak laki-laki bermasalah dengan ayahnya ya. Ya waktu itu memang ada masalah dengan ayahnya ya. Nah, di sekolah sudah bicara-bicara dengan saya, sudah konsultasi itu, tapi dia belum puas ya. Pak saya tak ke rumah saja ya Pak ya kapan-kapan ya. Nanti kalau di sini saya kurang butuh bebas itu ya. Akhirnya datang ya ke tempat saya ya saya ya silakan nggak apa-apa ya. Akhirnya ya situ ya curhat itu ya banyak sekali ya. Ya saya dengarkan ya. So yang saya bisa memberi masukan ya saya memberi masukan gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya ya anak itu merasa ya lega lah ya setidaknya curhat saja sudah lega ya. Apalagi guru memberikan masukan-masukan itu ya, memberikan saran-saran gitu ya. Kemudian menyelenggarakan kelompok belajar ya, ini misalnya diperlukan ya di luar kelas untuk memperkaya pembelajaran di sekolah ya, dibentuk kelompok-kelompok belajar di luar sekolah bisa ya ini ya. Terus kerjasama guru dengan konselor ya, ini guru tidak bisa bekerja sendiri dalam bimbingan, maka bekerjasama dengan pihak guru BK ya, guru konselor ya, karena mereka yang memiliki bekal keilmuan yang lebih luas ya, lebih baik di dalam bidang ini ya. Nah, sehingga lebih aktif jika guru dapat bersama dengan konselor dalam pembelajaran ini. Guru akan banyak menyerap ya berbagai pengalaman, kompetensi dari guru konselor ini. Nah, sehingga kegiatan BK dilaksanakan di sekolah dikoordinasikan oleh guru konselor ya, sehingga pelaksanaan bimbingan oleh guru itu tidak lepas begitu saja ya, tetap di bawah koordinasi guru BK ya, guru konselor ya, karena penanggung jawab program BK di sekolah ya guru BK ya, toh. Nah, selalu berkoordinasi dengan guru BK ya. Ya ada siswa yang menghadapi masalah ya bisa berkoordinasi dengan guru BK ya. Sehingga nanti guru BK ini bisa memantau dan bisa sambil memberi rekomendasi barangkali gitu ya. Nah begitulah para siswa ya ini peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan, tambahan bekal, wawasan ya, pengalaman bagi kita ya dalam hal bimbingan dan konseling ya, yang menjadi salah satu tugas guru ya. Ya baiklah, sekian saja pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.